Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, sekarang kita akan memulai kembali pembelajaran. Buka buku tema 5, subtema 2 ya, di halaman 43. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca bersama dengan teks yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Ibu akan membacakan secara perlahan agar anak-anak di rumah mampu mengikutinya. Ayo anak-anak, siapkan bukunya dan kita akan membaca bersama-sama. Dimulai ya. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, itu tadi bacaan dari teks yang berjudul Pengalaman Bersama Teman. Bagaimana anak-anak? Sudah membacanya? Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, anak-anak, di buku tema 5, coba anak-anak lihat halaman 45. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah ya anak-anak. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Nah, contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Nah, di sini Beni dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, dan bertangkai lebar. Kemudian ada juga tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Kemudian, ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan.
Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak, gerakan tumbuhan seperti tertiup angin telah dicontohkan oleh teman kita tadi. Nah, anak-anak, di sini coba lihat gambar yang tengah ini. Teman kita sedang mencontohkan gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Anak-anak bisa berdiri tegak, lalu tangan kalian diangkat dan digerakkan ke kiri dan ke kanan seperti tertiup angin. Itu salah satu contohnya dari gerakan tumbuhan. Anak-anak bisa mencontohkan atau memperagakannya di rumah ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bersama seorang temanmu diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Di sini coba lihat di halaman 48. Ada Lani yang tidak sengaja. Nah, ini Laninya ya. Ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Lani berkata, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Nah, itu contohnya ya. Kemudian, gambar selanjutnya ada Udin yang terlihat tidak sengaja. Nah, gambar selanjutnya di sini terlihat ada Udin yang tidak sengaja menabrak Siti. Nah, apa yang seharusnya dikatakan oleh Udin? Seharusnya kata Udin, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Mari aku bereskan buku-bukumu." Kemudian gambar yang ketiga. Ada Edo yang tidak sengaja juga menyenggol Udin. Nah, ini ceritanya Edo yang sedang berjalan dan tidak sengaja menyenggol Udin. Maka, kata yang harus diucapkan oleh Edo kepada Udin adalah meminta maaf. "Maaf Edo, aku tidak sengaja menyenggolmu." Selanjutnya, ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Berarti yang harus kamu tuliskan, yang harus anak-anak tuliskan adalah dengan meminta maaf. Contohnya, "Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu." Kemudian yang kedua soalnya, "Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan." 3. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. 4. Kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. 5. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Maka anak-anak di sini harus menuliskan kata yang dialami oleh peristiwa berikut ini. Anak-anak boleh meminta bantuan orang tua atau saudara di rumah ya untuk membantu mengarahkan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita.
Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Di sini, Dayu telah melakukan kesalahan, tapi kemudian Dayu pamit begitu saja. Itu adalah contoh sikap yang tidak terpuji ya anak-anak. Jadi tidak boleh menirunya. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Seharusnya Dayu meminta maaf dan membantu Siti membersihkan meja serta bonekanya. Yang ketiga, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Ya, pasti perasaannya akan sedih ya anak-anak. Apa yang akan kamu lakukan? Anak-anak bisa melakukan apa yang seperti Siti lakukan ya, yaitu meminta bantuan ibu membersihkan boneka yang sudah basah terkena sirup. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu diingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut dengan aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Berilah tanda, centang, atau checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Di sini ada gambar Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Kemudian ada gambar yang sedang bertamu ke rumah teman, membuatkan ayah minum, meminjam buku teman, dan bermain bersama di rumah teman. Anak-anak boleh langsung memberi tanda checklist atau centangnya di buku paket ya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.